Halo Sobat GB semuanya, kembali lagi di Gpod, GB Podcast. Pada kali ini saya membawakan tamu yang sangat menarik dan spesial, yaitu orang yang bisa mengelola keuangan dan administrasi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, marilah kita sambut Fitri Takbirani dan Sahila Salam. Halo. Halo. Oke, apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Apa kesibukan kalian akhir-akhir ini? Kayak apa? Gitu, laporan magang atau? Boleh dulu. Siapa duluan? Oke, aku duluan. Ya mungkin akhir-akhir ini sibuk dengan laporan magang ya. Kebetulan aku mahasiswa semester akhir. Dan sibuk juga dengan skripsi Insyaallah. gitu. Lanjut. Sama dengan Fitri, aku juga mahasiswa semester akhir yang mana kira-kira ini aku sibuk menyelesaikan laporan magang, skripsi, dan tidak lupa LPJIB. Mantap. Masya Allah. Oke, mungkin saya bisa langsung saja ya pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman sudah satu periode dalam GB, hampir satu periode. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan kepada Sobat GB di rumah atau di mana saja tentang apa sih tugas-tugas dari bendahara dan sekretaris GB itu. Saya mulai dari Fitri terlebih dahulu. Oke, tugas dari bendahara itu ya seperti yang kita ketahui sama-sama, yaitu kayak mengatur kas masuk dan kas keluar dari BPNBPB, dan juga nantinya itu bikin rekapan dari semua transaksi yang terjadi, juga nanti akan membuat laporan di setiap akhir periode. Wah, berarti orang yang bisa mengelola keuangan itu. Betul. Bisa dilanjutkan oleh sekretaris Sahila. Baiklah, untuk sekretaris GJB sendiri, yang pertama tuh saya merekapkan gitu ya, mana tiap bulan itu kita membuat LPJ yang akan dikirim ke bursa. Terus saya juga membuat surat yang mana ada surat masuk dan keluar, dan surat-surat tersebut direkap. Berarti yang lebih ke surat-suratan. Administrasi. Oke. Mungkin teman-teman sudah lama GB, mungkin pertama kali masuk GB kan pernah lah dulu untuk aplikasi Motion Trade. Nah, Ya, betul. Sampai sekarang lah ya. Iya dong. Nah, jadi bagaimana sih pengalaman teman-teman dalam mendapatkan cuan di aplikasi Motion Trade? Pengalaman. Ya. Saya duluan Mbak. pengalamannya mungkin selama di Motion Trade itu untuk gain and loss tuh pastilah ya, siap kita pasti punya gain and loss tersendiri gitu. Kalau untuk pengalaman di Motion Trade sendiri, saya nggak pernah untuk satu bulan itu pernah untung sampai 500.000. Untuk ruginya juga ada, mungkin kalau untuk rugi itu sekitar 100-an. Masih terbatasi sama Iya, keuntungan. keuntungannya untuk Saya mungkin bisa lanjut Mas Fitri, gimana pengalamannya? Kalau saya juga sama seperti Sheila tadi, ya pasti ada gain and loss masing-masing. Kalau untuk aku sendiri itu gainnya dalam sebulan itu pernah ya jutaan gitu. Terus juga lossnya kira-kira 200. Masih ketutup lah ya sama Ya, lossnya masih ketutup gitu. mungkin bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk berinvestasi. Mungkin di teman-teman sekalian ini ada yang belum bergabung sama organisasi GB, mungkin ya boleh banget. kakak-kakak di sini mungkin bisa menjelaskan pengalaman pertama kali masuk GB bagaimana. Bisa menjelaskannya, mungkin bisa dari Fitri, pengalaman pertama kali masuk GB bagaimana? Apakah GB ini asik atau menyeramkan organisasinya? Atau Pas pertama kali masuk juga itu jujur ya, kayak awalnya takut gitu, kayak orang-orang nanti gampang atau enggak ya gitu, takutnya nanti mereka nggak asik, terus aku yang nggak nyambung sama orang-orang. Ternyata pas masuk ya, jauh beda banget gitu loh sama yang dibayangkan. Kayak orangnya tuh asik-asik banget dulu, kakak-kakaknya juga humble, welcome, jadi kayak nggak ada senioritasnya gitu. Jadi di sini tuh benar-benar kayak keluarga. keluarga? Yes, betul.
Lanjut, apakah pengalamannya? Untuk pengalaman saya pertama di Gibe, untuk masuk ke Gibe ini saya kayak terancam gitu antara masuk sama enggak, antara lolos atau enggak gitu, karena sebelumnya saya kan 2 organisasi, jadi pas lihat pengumuman Gibe itu nama saya di bawah, jadi kayak ini salahnya di mana ya, kok nama saya di bawah kali gitu. Tapi setelah saya masuk di Gibe ternyata ada alasan di balik nama saya kayak antara yang lainnya tuh 66 sedangkan TI saja sendiri gitu, dan nama yang di bawahnya itu nama saya sendiri gitu. Sama lagi. Ya, seperti itulah. Tapi setelah masuk Gibe itu, waktu awal-awal masuk Gibe malahan saya tuh sering telat gitu karena belum tahu dengan pasti peraturan di Gibe sendiri kan. Tapi setelah di Gibe, saya menjadi lebih disiplin, kayak lebih menghargai waktu dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana sih teman-teman dalam mengatasi perilaku anak muda sekarang yang sering menggunakan uangnya untuk hal-hal yang konsumtif dan menghabiskan uangnya sia-sia. Kalian gimana? No, nggak boleh. Karena gimana ya, soalnya kita tuh harus memikirkan untuk masa depan dong, ya nggak sih? Soalnya kan kita saat ini kuliah, nah nanti siap kuliah mau ngapain gitu kan? Nah tentu kita harus punya planning untuk kedepannya, kita harus punya tabungan. Nah tabungan itu mungkin bisa kita dapatkan dengan cara berinvestasi gitu. Jadi jangan habiskan untuk hal yang konsumtif karena itu hanya sementara. Dan kita harus membedakan mana kebutuhan dan keinginan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau beli barang sesuatu, jadi harus ada yang dikorbankan. Kalau ingin beli sesuatu ada yang dikorbankan. Juga ya pengalaman kakak-kakak di sini ya teman-teman. Mungkin apa sih saran kalian terhadap bagaimana sih seseorang itu untuk mencoba berinvestasi, apa sih langkah-langkahnya dari awal sampai akhir gitu untuk mencoba investasi? Mulai, Putri. Yang penting invest now dulu, invest now. Ya, Nanti mungkin. bakal ada. Jadi teman-teman kan bisa tuh belajar dari misalnya kayak kita nih di Gibe, bisa datang ke Gibe langsung bisa tanyain gimana langkah-langkah awal untuk investasi itu apa. Jadi nanti bakal dibantu sama kakak dari Gibe. Terus juga bisa lihat di media sosial Gibe atau media sosial IDX dan lain sebagainya. Gimana? Kalau untuk melindungi cara teman-teman mulai untuk berinvestasi, tentunya kalau dari saya kenal dulu kalian tuh mau investasinya dalam bidang apa. Kalau dia beda antara investasi dan menabung. Kalau kita menabung, keuntungan kita itu tidak ada. Keuntungannya ada, tapi uang yang kita tabung itu akan sama hasilnya dengan apa yang kita berikan. Tapi kalau kita investasi, kemungkinan malahan kemungkinan besar hasilnya itu akan besar di kemudian hari. Memang saat ini kita mungkin bersakit-sakit dulu untuk kita investasi, tapi kedepannya mana tahu apa yang kalian inginkan tercapai. Mungkin ini ada hal yang membingungkan di antara semua investor ya. Bagaimana sih teman-teman ini bisa mengelola keuangan teman-teman? Baik. Untuk teman-teman mungkin ada yang belanjanya tuh harian, mingguan, bulanan. Nah kalau saya sendiri itu mingguan, dan saya menyisihkan sendiri ini untuk ditabung atau ini untuk beli sesuatu, yang ini untuk konsumsi kita, untuk konsumsi kita. Misalnya kalau cewek pasti beli make up lah, lipstiknya habis lah, nggak mungkin dong ambil kayak barang kita habis mendadak langsung ambil uang jajan kita, nggak mungkin kan, makanya kita sisihkan dulu setiap dapat uang dari orang tua. Sama, jadi kayak pas awal bulan aku kan belanja itu bulanan gitu. Jadi pas awal bulan itu langsung aku punya dua rekening gitu. Jadi satu untuk nabung, satu untuk harian gitu. Jadi yang biasa ditransfer orang tua untuk jajan itu langsung aku transfer ke rekening nabung gitu. Jadi ada pembedanya untuk nabung untuk jajan. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba kita memerlukan dana darurat,
diambil dari situ. Mungkin dari kakak-kakak ini kita bisa menangkap kita tuh tidak bisa menggunakan semua uang jajan kita untuk untuk investasi dan juga untuk konsumtif. Jadi kita tuh kayak harus ada beberapa yang bisa dialokasikan untuk kita belanja, untuk makan dan juga untuk berinvestasi. Mungkin sekian dulu dari acara pada Jipat kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang nonton. See you. Dadah.